Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah din al-Islam telah banyak melakukan revolusi mental. Pada akhirnya dapat mengubah bangsa Arab menjadi bangsa yang berperadaban. Perjalanan panjang umat Islam yang penuh dengan pasang surut kejayaan dan kehancuran telah pula dialaminya. Pada masa klasik, umat Islam telah mampu membuktikan kejayaannya, sehingga dapat menorehkan tinta emas dalam khazanah ilmu pengetahuan. Maka dari itu, mari kita ulas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan Islam dengan submateri cara Rasulullah membangun peradaban. Tar dulu, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cikal Yunitalia dan rekan saya Syafira Amalia Priani, Nursipa Paujia Adila, dan Rafa Fatima Jahra. Pada tanggal 29 Agustus atau hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, lahirlah seorang laki-laki di kota Makkah Al-Mukarramah yang sangat luar biasa bernama Muhammad. Muhammad ketika dilahirkan sudah menjadi yatim, lalu pengasuhan Muhammad dibantu oleh Halimah Saidah sampai berumur 4 tahun. Tidak sampai di situ, pada Muhammad berumur 6 tahun, ia ditinggalkan oleh ibundanya bernama Aminah, sehingga Muhammad sudah menjadi anak yatim piatu. Lalu pengasuhan Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib sampai berumur 8 tahun. Karena pada saat Muhammad berumur 8 tahun, kakeknya pun ikut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali Nabi Muhammad diuji dengan kehilangan orang-orang yang dia sayangi. Tetapi itu tidak membuat Nabi Muhammad putus asa. Justru Nabi Muhammad semakin beriman kepada Allah. Itu adalah salah satu contoh bahwa kita sebagai makhluk hidup akan kembali kepadanya. Dan sebesar apapun rasa cinta kita terhadap makhluk, baik itu orang tua maupun kerabat, ada saatnya mereka meninggalkan kita. Dan hanya kepada Allah lah kita bisa menumpahkan segala harapan dan kecintaan. Dan Allah berfirman pada surat Ad-Duha ayat 6-7. Bukankah Allah mendapatimu sebagai anak yatim, dan Allah melindungimu, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang bingung lalu memberikan petunjuk. Nabi Muhammad SAW pertama kali mendapatkan mimpi pada tidurnya, dan beliau tidak pernah bermimpi kecuali mimpi yang benar. Dan itu adalah wahyu pertama yang Muhammad dapatkan menjadi seorang nabi. Saat itu, banyak sekali umat-umat yang tersesat dan menyembah sebuah berhala dan senang dalam kesesatan. Dari sanalah Nabi Muhammad SAW semakin lama semakin sering berhalwat dan dikirap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memilih tempat menyendiri di Gua Hiro. Pada wahyu pertama ini, ia belum diperintahkan untuk menyuruh manusia kepada suatu agama yang benar, yaitu agama Islam. Wahyu pertama yang didapatkan Nabi Muhammad SAW menandakan masa awal kerasulan Muhammad SAW. Dari sinilah Muhammad berhijrah ke Madinah dengan ditandai perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah dilaksanakan 2 kali. Perjanjian Aqabah pertama dilaksanakan pada bulan Haji tahun 12 Hijriah, dan perjanjian Aqabah kedua dilaksanakan pada bulan Haji tahun 13 Hijriah atau yang dikenal dengan perjanjian Bai'at Al-Kubra. Latar belakang yang memperkuat bahwa Nabi Muhammad harus melakukan hijrah adalah karena kaum Quraisy berniat membunuh Muhammad pada malam hari, karena dikhawatirkan ia akan hijrah ke Madinah dan memperkuat diri di sana, serta bencana yang mungkin menimpa Mekah dan menimpa perdagangan mereka. Setelah masa ini, mulailah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Awal berjalannya dakwah pertama Nabi Muhammad SAW ini, yaitu orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dengan cara masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah beberapa lama berdakwah secara bersembunyi-sembunyi, baru turun perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar segera menjalankan dakwah secara terbuka. Dakwah mengandung ajakan kepada 5 prinsip dasar yang dapat menghantarkan pada kehidupan yang sempurna. 1. Seruan kepada akidah tauhid yang akan membebaskan manusia dari penyembahan diri selain kepada Allah. 2. Seruan kepada hukum-hukum Allah dalam arti seruan untuk membangun dan mengatur kehidupan dengan perundang-undang Allah. 3. Seruan kepada sistem hidup atau konsep mengenai kehidupan yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang tidak lain adalah sistem Islam.
4. Seruan kepada kemajuan dan kemuliaan hidup dengan akidah dan sistem Islam. 5. Seruan kepada perjuangan dan jihad Islam untuk dapat mewujudkan dan menegakkan sistem Allah di muka bumi. Di balik perjuangan dan dakwah Rasulullah, ini adalah 5 sifat yang dapat dicontoh oleh umat-umat Rasulullah dalam masa sekarang. Yang pertama ada sidik, yang artinya benar atau jujur. Yang kedua ada amanah, yang artinya dapat dipercaya. Dan yang ketiga ada fatonah, yang artinya cerdas. Dan yang terakhir ada tablik, yang berarti menyampaikan. Berikut hasil analisis kami dari video ini. Rasulullah berhasil membangkitkan Madinah dan Makkah menjadi negara adidaya di zamannya. Negara yang mampu menyatukan budaya, bahasa, ras, suku, bahkan agama. Negara Arab saat ini memang belum berhasil menjadi sorotan publik dalam artian memimpin peradaban dunia, namun telah menjadi negara pengekor dalam banyak hal. Contoh kasus Amerika. Amerika bangkit karena ideologinya, yaitu sekulerisme dan kapitalisme, yang dimana memisahkan ajaran agama dengan kehidupannya. Saat itu, bahkan sampai saat ini, Amerika masih menjadi mercusuar peradaban dengan ideologi kapitalisme yang sekuler. Lalu contoh negara lain, Rusia. Rusia bangkit menjadi negara dengan ideologi komunisme dan sosialisme, menjadi negara yang ditakuti khususnya oleh Amerika. Sebab Rusia sangat berpengaruh dalam percaturan dunia karena ideologinya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Walaupun Indonesia mayoritas penduduknya muslim, namun Indonesia tidaklah menjadi negara Islam karena Islam tidak berkuasa dan hanya dijadikan sebagai simbol-simbolnya saja. Di dunia ini tidak ada satupun negara Islam, yaitu negara yang menerapkan syariat ke dalam seluruh aspek kehidupan. Dan hanya ada negara Muslim, yaitu negara yang mayoritas penduduknya orang Islam. Arab bukanlah negara Islam, karena Arab pernah melakukan transaksi dan kerjasama dengan kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Yaitu orang kafir yang terang-terangan membantai Islam. Lalu, mengapa negara Islam tidak dapat menjadi negara adidaya? Karena Islam tidak digunakan sepenuhnya dan tidak digunakan dalam bermuamalah kehidupan yang jelas-jelas mampu menjawab problematika baik dari ekonomi, budaya, sosial, dan pemerintahan sesuai firman-Nya. Dalam era serba digital ini, ternyata peran Nabi Muhammad sangatlah penting, karena Nabi Muhammad telah mampu menjadi pioner dunia, tidak hanya lingkup orang-orang Arab kala itu, akan tetapi bagi seluruh alam semesta. Proyek yang dilakukan Nabi Muhammad dahulu adalah pembinaan untuk masyarakat Islam di era sekarang. Setiap norma nilai yang mengajarkan perilaku manusia adalah dampak dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad, dan Islam sangat berkembang karena adanya dakwahan Nabi Muhammad, dan mulailah bermunculan majelis-majelis ilmu. Sekarang dapat kita lihat bahwa perkembangan Islam sangat pesat baik dari sarana maupun prasarana. Dan ilmu yang sangat mudah kita dapatkan tidak perlu seperti umat dahulu yang jika ingin mendapatkan ilmu Islam yang sangat bermanfaat ini harus bersembunyi. Jika opening diawali dengan pepatah, maka closingan diakhiri dengan pantun. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.